Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atang Mulyana dengan NPM 197002063. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan ujian akhir semester saya tentang membuat program pada sistem PLC saya membuat rangkaian pengisian botol berjalan. Nah, untuk komponennya sudah saya buat menggunakan CX Designer seperti ini. Terdapat dua push button, ada push button on, push button off, lalu juga ada indikator hijau dan juga kuning. Nah, di sini ada juga holder di sini untuk tempat dari botolnya, dan di sini juga ada conveyor. Lalu di sini ada valve air, ini untuk pengisian air, dan di sini ada mesin capping atau mesin pemasang tutup. Nah, di sini terdapat 3 sensor. Yang pertama ada sensor fill, ini akan men-stop laju conveyor, dan nanti botol ketika berada di valve air ini maka dia akan berhenti dan valve air akan menyala atau mengalirkan airnya. Lalu setelah pengisian berlangsung, conveyor akan menyala kembali sampai menyentuh sensor capping. Nah, sensor capping ini setelah melewati sensor capping maka conveyor akan berhenti dan persis di depan posisi mesin capping atau mesin pemasang tutup botol. Nah, setelah pemasangan tutup botol nanti akan ada jeda. Setelah itu conveyor akan berjalan sampai dengan sensor akhir atau sensor down. Nah, setelah sensor down di sini maka botol siap di packing atau dikemas. Nah, program di sini akan terus berjalan secara berulang ketika botol telah mencapai akhir atau pengepakan seperti itu. Nah, di sini saya akan lanjut pada pemrograman laddernya. Nah, di sini sudah saya buatkan program laddernya seperti ini. Ini yang tadi push button on dan push button off. Nah, di sini saya menggunakan keep sebagai latchingnya, dan di sini dipasang juga lampu kuning dan juga kontak NC dari lampu hijau. Jadi ketika lampu hijau sudah menyala maka lampu kuning akan mati, dan setelah lampu hijau menyala dia akan menyalakan interlock. Dan lanjut pada ini holder. Nah, untuk holder di sini botol akan dimasukkan sebanyak 3. Jadi di sini ada sensor pendeteksi botol sudah berada pada holder. Jadi sensor ini dipasang secara serial. Jadi ketika ketiga botol sudah ditaruh atau diletakkan pada holder maka conveyor akan berjalan. Nah, seperti itu. Jadi harus ketiga botolnya harus sudah terdeteksi. Nah, di sini juga dipasangkan juga untuk menjalankan conveyor ini bisa melalui internal relay jeda, lalu juga bisa melewati mesin capping untuk menjalankan conveyornya. Nah, di sini lanjut pada pemberhentian conveyor. Jadi conveyor akan berhenti ketika seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 sensor. Yang pertama ada sensor filling, ada sensor capping, dan sensor akhir atau sensor packing. Jadi saat salah satu sensor ini terdeteksi maka conveyor akan berhenti seperti itu. Nah, di sini juga ada internal relay filling. Nah, di sini menggunakan decrement. Jadi fungsi dari decrement ini adalah ketika sama dengan 1 maka dia akan melewatkan
dan menyalakan knal filling seperti itu. Dan untuk meresetnya dia menggunakan timer atau jeda waktunya. Jeda waktunya saya setel di 30 detik menggunakan timer. Lalu lanjut pada pengisian air pada botol. Nah, di sini menggunakan instruksi keep kembali. Nah, di sini ada yang berbeda, yaitu adalah pulse. Pulse di sini saya setel di 1 detik. Jadi fungsi pulse di sini dia akan mematikan ataupun menyalakan valve air dengan jeda 1 detik, lalu dihubungkan ke counter sebanyak 5 kali seperti itu. Lalu counter ini akan mereset counter itu sendiri. Nah, di sini ada jeda juga 3 detik sebelum melanjutkan ke sistem. Nah, untuk proses capping atau pemasangan tutup botol saat conveyor berjalan, dia instruksinya lebih dari 1, maka dia akan menghidupkan mesin capping. Dan setelah mesin capping, dia akan bertahan atau terdapat jeda selama 4 detik. Di sini dihubungkan resetnya dari timer. Nah, timer di sini juga menggunakan totalizing timer. Jadi timernya di sini cukup berbeda. Jadi perbedaannya ketika timer pada jenis timer biasanya ketika dia kehilangan input, maka dia akan otomatis mereset. Sedangkan jenis timer ini dia akan mempertahankan kondisi terakhirnya atau kondisi waktu terakhirnya sampai dengan terdapat sensor akhir atau reset. Nah, langsung di sini pada sensor akhirnya dia dihubungkan pada move di sini untuk memindahkan programnya untuk dia melakukan proses looping kembali. Nah, di sini yang akhir ada interlock clear atau penutup dari interlock yang di atas. Jadi fungsi interlock ini yang terakhir adalah semua program yang berada di dalam atau di bawah interlock dan di atas interlock clear, maka dia akan terkunci atau tidak akan berjalan ketika interlock clear ini tidak aktif seperti itu. Baik, di sini saya akan langsung masuk pada proses simulasi HMI. Nah, ketika tombol on ditekan, maka lampu indikator akan menyala. Nah, di sini pada bagian holder, dia akan mendeteksi adanya botol sebanyak 3. Nah, setelah mendeteksi adanya ketiga botol, maka conveyor akan menyala dan otomatis botol akan berjalan sampai di sini sudah tidak aktif lagi pada sensor holdernya karena botolnya sudah berjalan. Lalu ketika botol melewati sensor filling, di sensor filling ini kan prinsipnya menggunakan kontak div down. Jadi ketika botol melewati sensor, maka dia akan sensor ini akan aktif atau bernilai 1 seperti itu, maka conveyor akan mati. Jadi ketika sensor melewati, semua sensor masuk dan melewati, maka dia baru akan menghentikan laju conveyornya. Nah, ketika botol sudah berada pada posisi keran air, maka keran air akan
mengisi. Di sini ada indikatornya, dia akan mengisi. Nah, setelah ada jeda tadi selama 3 detik, maka conveyor akan berjalan kembali gitu. Nah, conveyor akan berjalan kembali sampai dengan sama melewati sensor capping. Jadi sensor capping ini sama dengan sensor filling, dia menggunakan prinsip diff down. Jadi dia akan aktif ketika semua botol telah masuk melewati dan juga sudah lewat dari sensor ini. Kita coba tekan. Nah, lalu proses mesin capping ini dia akan aktif dan ada jeda juga selama 3-4 detik tadi, dan conveyor akan aktif kembali. Lalu motor akan terus berjalan, nah sampai dengan melewati sensor akhir atau sensor down. Nah, setelah sampai sensor down di sini, maka botol siap untuk dikemas seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.